Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Allah sudah tutupi, kenapa malah dibuka. Kadang-kadang kita ngebuka aib kita tanpa sadar juga ya Bu ya. Keasikan malah akhirnya ngebuka aib sendiri. Naudzubillah min zalik. Nih kita mau lihat ketika mama pinjem uang. Aduh salahnya di mana ya? Kita lihat yuk. Tepuk tangan dulu. Bener sih. Ya, baik kadang-kadang kita meminjam uang kepada orang lain biar dikasih, akhirnya kita menjual kesedihan. Ya mungkin di sisi lain kalau nggak menjual kesedihan akhirnya nggak bisa dapat pinjaman nih. Nah akhirnya pada saat menjual kesedihan itu ada aib yang harus dibuka. Kalau misalnya sang istri yang pinjam, oh suami saya nggak ngasih, suami saya kurang ngasih uangnya. Atau mungkin sang suami kalau iya ini buat istri sama anak-anak saya, akhirnya tanpa sadar membuka aib sendiri. Nah ini bagaimana untuk menyikapi ini Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru kami Ustaz Maulana Muhammad, Bang Ali, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua tergantung track record. Kalau orangnya baik nggak perlu dia menjual derita, pasti dibantu. Kalau memang orangnya jujur, nih orang kalau pinjam orang tepat waktu bayarnya. Nih orang kalau dia butuh bantuan, dia juga suka bantuin kita. Nggak mesti dia jual cerita, nggak mesti dia jual drama, nggak mesti dia jual deritanya. Pasti orang bantuin. Kenapa? Dia track recordnya memang orang baik. Nggak pernah dia subhanallah pinjam, nggak pernah dia mengkhianati, nggak pernah dia berakhlak buruk. Selalu lurus aja orangnya. Tiba-tiba dia datang minta tolong. Berarti beneran ini orang lagi butuh pertolongan banget nih. Gak perlu dia bongkar aib supaya ditolongin. Kenapa? Memang track recordnya bagus. Akhlaknya mulia. Akhlaknya baik. Siapa seperti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mengkhianati. Kenapa? Tidak ada yang pelit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali orang yang benci dengan kenabiannya ya. Kecuali orang-orang yang pada saat itu tidak menerima syariat Islam. Tapi secara umum orang-orang yang berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW semuanya percaya. Kenapa? Karena beliau memang gelarnya Al-Amin. Orang yang sangat terpercaya. Maka yang pertama yang diperbaiki adalah akhlak kita. Yang pertama yang diperbaiki adalah daripada budi pekerti kita. Adab kita. Tidak ada satupun orang soleh yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena ibadahnya. Tapi orang soleh itu diangkat derajatnya sama Allah karena akhlaknya yang mulia. Kalau dikatakan bolehkah membuka aib? Ada keadaan ketika kita boleh membuka aib. Di antaranya tadi kalau dikatakan bagaimana kalau soal ekonomi. Boleh saja seorang istri bukan membuka aib sebenarnya. Dia mencari solusi, misalnya ada suami yang memang dari awal pernikahan tidak pernah menafkahi. Memang dia tidak tahu kewajibannya sebagai seorang suami. Atau tahu tapi tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Boleh diadukan kepada orang yang memang bisa menasehati dia. Seperti siapa? Ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya ini punya kebutuhan. Tapi suami saya itu pelit. Bagaimana solusinya Rasulullah? Maka Nabi memberikan nasihat kepada wanita ini untuk mengambil sesuai dengan kebutuhannya. Artinya kalau masalah ekonomi, kalau masalah kewajiban syariat Islam yang dilanggar, maka boleh dilaporkan. Bukan membuka aib, tapi melaporkan. Supaya apa? Supaya ada maslahat setelahnya. Supaya ada kebaikan setelahnya. Ya Allah, tuh ilmunya begitu ya. Terima Betul kasih sekali. Ustaz. Tidak jalankan sebagai suami, maka dilaporkan kepada orang yang bisa menasehati dia. Jadi nggak ribut, jadi nggak jadi masalah besar ya. Tapi bukan jadi status. Iya. Terima kasih Ustaz, tepuk tangan dulu yuk. Nah ini dia ini juga sering jadi masalah nih. Orang yang punya masalah tiba-tiba curhat di media sosial siapa coba? Bu, ada nggak yang punya masalah terus tiba-tiba curhat di media sosial? Banyak ya pastinya ya, nggak mau ngasih tahu. Nah kita minta ilmunya dulu Ustaz Maulana. Tanpa sadar orang-orang kan pengen diperhatiin. Wah ini kalau misalnya nge-share yang biasa-biasa aja kurang dapat perhatian. Wah kalau gitu saya share masalah saya dah. Wah jadi geger tuh. Akhirnya semua orang tahu masalah kita aib rumah tangga. Ini bagaimana untuk nyikapin ini Ustaz? Silakan. Oke siap. Izin Habib dan Ustaz, Masya Allah, Tabarakallah. Jamaah. Baik. Sekali lagi disampaikan tidak ada pembolehan. Tidak boleh membuka aib. Baik aib diri, apalagi aib orang. Terlebih lagi membuka aib keluarga
Lebih parahnya lagi kalau membuka aib pasangan. Barang siapa yang membuka aib pasangannya, maka akan diikat dengan lilitan ular di hari kemudian. Itu bahayanya. Hati-hati. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Seburuk-buruk manusia adalah manusia yang membuka aib pasangannya. Karena justru kita diperintahkan untuk menutup aib pasangan kita. Unna libasul lakum wa antul libasul lahunna. Jadi pakaian. Gimana fungsi pakaian? Menutup aurat. Gimana fungsi pakaian? Memberikan kehangatan. Gimana fungsi pakaian? Untuk artinya menutupi kekurangan. Itulah. Orang-orang yang membuka aib pasangannya, itu sama saja dia membuka aib dirinya sendiri. Justru kita harus bertugas untuk apa? Menjaga. Nih, menjaga. Apa yang mau dijaga? Perasaannya. Menjaga kenyamanannya. Menjaga keamanannya. Bahkan pasangan yang sudah putus, cerai pun, itu tidak boleh dibuka aibnya. Sudah cerai pun tidak boleh. Apalagi masih berstatus pasangan. Seakan-akan dia membongkar aib dirinya sendiri, mempermalukan dirinya. Maka ganjaran sangat besar, siksaannya sangat besar barang siapa yang membuka aib pasangannya. Ya, seakan-akan dia menceritakan aibnya lalu mempermalukan dirinya. Tahu nggak yang membuka aib pasangannya di media sosial itu? Kira-kira dibaca nggak mertuanya? Iya, keluarganya, saudaranya. Kira-kira dibaca nggak saudaranya? Kira-kira dibaca nggak sama anaknya? Naudzubillah min dzalik. Kalau begitu ngapain? Apa untungnya? Nih, tunggu dulu. Apa untungnya? Tidak ada. Sekedar ego saja itu. Emosi sesaat. Penyesalannya luar biasa, nauzubillah. Apalagi kalau sudah masuk di ranah media sosial, maka bisa berakibat menjadi dosa jariah. Apa, Bu? Bahkan tidak akan bisa masuk surga barang siapa pengumpat. Barang siapa yang pengumpat. Masya Allah. Mengumpat, menjelekkan. Tidak akan bisa masuk surga itu. Ya Allah. Ini parahnya nih. Iya, dapat perhatian dari banyak orang, tapi yang negatifnya akhirnya ya jadi masalah. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, ikutan jadi kita. Naudzubillah min dzalik. Terima kasih Ustaz. Tepuk tangan dulu yuk. Hah, udah deh ya, jangan aneh-aneh, jangan pada curhat yang kagak-kagak, jangan pada bikin status yang enggak-enggak. Ngangkat aib sendiri akhirnya ujung-ujungnya ya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Siapa yang mau curhat? Yang semangat aja dah, yang semangat aja, yang semangat aja, yang semangat. Ibu paling semangat nih. Habib Muhammad sama Ustadz Syam, yuk kita sikapi dulu yuk. Di sini Bu, tengah yuk. Habib. Ayo. Namanya siapa, tinggalnya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sani dari Majelis Taklim At-Taubah dari Cicalengka. Cicalengka ya, Bandung ya. Iya, dari ya. Bandung. Baik, ini masalah sendiri pribadi masalah ya. sendiri Pak Ustadz. Iya. Jadi mau nanya gimana penguatan hati. Penguatan hati ibu yang apa ya, mandiri yang single gitu. Single parents. Ya, dengan segala permasalahan anak-anak, intinya penguatan hati yang turun naik, segala permasalahan otomatis dipikirkan sendiri. Belum curhatan anak yang pembulian di sekolah yang. Udah berapa lama nih nggak ada? 5 tahun sekarang. Oh ya Allah, iya. Ya, 5 tahun ini bertahan tanpa suami tercinta ya. Iya, sudah berpulang terlebih dahulu. Gitu. Iya. Nah, penguatan hati di saat anak yang, ibu aku di sekolah dibilangin, kamu dia kan nggak punya bapak gitu. Jadi penguatan hati sebelum memberitahu ke anak, kayaknya sakit lebih dulu saya ya gitu, Ustadz gitu. Iya. Sama anak yang ketiga kebetulan berkebutuhan khusus, kedua ya berkebutuhan khusus. Jadi penguatan hatinya tuh seperti apa biar tetap kuat, tetap istiqomah, tetap ada di jalur yang benar karena terus terang
turun naik gitu Ustadz Jadi ini ininya. keimanan di dalam Iya diri ya. betul gitu. Wah ini bagus banget nih ya, anaknya 5. 3. Anaknya 3 ya. Iya. Dan sudah 5 tahun ditinggal oleh suami tercinta dan tetap Aha. bertahan sampai saat ini ya. Insya Allah. Masya Allah. Nah ini kita akan jawab tapi sabar dulu ya. Kita akan jawab setelah yang satu ini ya. Jadi sebentar. Tapi anak sudah pernah, bentar, ini katanya dapat berita Iya. aku barusan anaknya ada yang minta nikah. Iya enggak, yang kecil dulu ada pembulian itu yang ibu kalau ada papa baru boleh ya gitu. Aku ada pembulian karena ada pembulian Oke. itu gitu. Jadi anaknya request, anaknya minta. Boleh kali. Karena ya. dibully, dia Ah, minta Iya, sama pembulian. ibunya. Iya, untuk apa namanya Untuk ada istilahnya? bapak baru. Ibunya gimana? Udah ini Belum belum terpikirkan. nggak fokus, kepikir ya. atau bakal kepikir nggak kira-kira nantinya? Masih terlalu jauh. Masih terlalu jauh karena cinta banget sama yang pertama ya. Iya sama fokus lebih ke anak-anak. Baik, Ustaz Syam nanti sama Habib Muhammad akan menjawab. Jadi tetap bersama kami di Islam itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.